Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali pagi hari ini kita semua boleh berkesempatan untuk kita menikmati hadirat Tuhan. Dan mari pagi hari ini kita mau terus memandang Tuhan, kita mau memuji Dia, dan kita mau hanya kepada Dia kita percaya. Ku selalu memandang Tuhan. Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepada-Nya. Siang malam ku ingat Tuhan, sebab Tuhan pelindungku. Sebab Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepada-Nya. Siang malam ku ingat Tuhan, sebab Tuhan pelindungku. Sebab Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Ku selalu memandang Tuhan. Mari saya ajak segenap jemaat Tuhan untuk kita boleh memujikan pujian ini dengan kita sambil bangkit berdiri. Ku berpasrah kepada-Nya. Siang malam ku ingat Tuhan, sebab Tuhan pelindungku. Sebab Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersama. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Terima kasih Bapa atas kemurahan-Mu Tuhan. Saat ini kami bisa berkumpul bersama untuk memuji muliakan nama-Mu Tuhan. Bapa, Engkau sertai pada kami dari awal pertengahan hingga akhir. Engkau kuduskan setiap peralatan yang kami pakai. Engkau memberkati para pelayan-Mu yang bertugas, dan Bapak Gembala yang akan jadi saluran berkat bagi kami yang percaya Tuhan. Kuasa tuntunan Roh Kudus turun atas beliau. Terima kasih Bapa, kami percaya setiap kami hadir saat ini akan diberkati oleh firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan ibadah kami hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Terima kasih Bapak Diaken Safreno untuk doa yang sudah dinaikkan. Dan mari kembali kita mau memuji muliakan nama Tuhan. Dan mari kita naikkan dengan satu pujian, kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah.
kembali jemaat Tuhan, saya undang kita semua untuk kita boleh bangkit berdiri dan bersama kita akan menyatakan 12 pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Tetap dipersilakan bangkit berdiri. Dan pagi hari ini kembali kita akan menerima berkat kekuatan melalui pemberitaan firman Tuhan. Dan mari kita siapkan hati dan pendengaran kita, dan kita percaya bahwa firman Tuhan saat pagi hari ini akan menjadikan kita semua pribadi-pribadi yang indah di pemandangan Tuhan. Jadikan aku indah. Datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Mari dengan segenap hati katakan, ku datang ya Bapa. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin
Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, kalau Tuhan sudah kumpulkan kami, untuk kami sudah memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Kau urapi hamba-Mu dengan otoritas yang dari surga, sehingga firman-Mu yang disampaikan dapat menguatkan setiap hati dan pikiran kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Amin. Terima kasih doanya. Ya kan udah Rio. Selamat pagi saudara, shalom. Jumpa bersama lagi semua pelayan-pelayan Tuhan. Terima kasih untuk kesetiaan dan kesungguhan dari semua tim pelayan. Puji Tuhan. Hari ini kita akan masuk di dalam firman Allah, saudara-saudara. Kita akan membuka Alkitab kita dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 18 tentang kita ini hidup sebagai anak Tuhan. Ya, kita paham punya Tuhan yang luar biasa, menerima kita apa adanya. Sekali lagi saya ulangi, menerima kita apa? Ya, apa adanya. 2 Korintus 6 ayat 18. Dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku, laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang maha kuasa. Puji Tuhan. Amin. Tuhan ngomong nih, aku menerima kamu menjadi anak-anakku laki-laki dan perempuan. Dia menerima saya, menerima saudara apa adanya. Kalau saya pribadi ketika saya bicara tentang background hidup saya, masa lalu saya kelabu. Tapi itu pun juga Tuhan kita itu Tuhan yang baik. Maka saya tidak ada seperti sekarang ini kalau bukan Tuhan yang baik. Karena kalau untuk ukuran manusia barangkali saya menjijikkan. Ya. Dengan bahasa masyarakat kita kalau ada istilah sampah masyarakat itu ya salah satunya saya. Bahasa Alkitab itu kayak puntung yang terbuang di jalan. Tapi toh Tuhan mau. Ya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa ayat ini dan penjelasan ini saya sampaikan kepada kita supaya kita tahu. Itulah ya status kita, keadaan kita. Di mana kemurahan anugerahnya yang besar itu menerima kita. Nah, tujuannya kalau kita sudah ngerti kedudukan kita di hadapan Allah itu seperti itu. Mbok yao, ini bahasa pasar ya. Mbok yao kita juga bisa menerima orang lain apa adanya. Karena manusia itu kadang-kadang aneh gitu loh. Diri sendiri kayak apa, dia melihat orang lain itu seperti apa. Sehingga ada peribahasa kuman, ya toh, di seberang lautan tampak, tetapi iya gajah, ya, gede di depan mata tidak kelihatan. Nah ini, makanya nasihat para sesepuh itu ada istilah, ya orang tuh mbok tepos liro gitu. Bahasa lokal, kalau lokal kota kami ini ada istilah graya ono jitokmu itu. Jadi orang itu mbok tenggang rasa gitu loh maksudnya. Ya, siapa kita gitu. Di Alkitab sendiri juga pernah ada kisah ya bahwa ada orang dibebaskan hutangnya begitu besar. Taruhlah mungkin 1 miliar gitu. Tidak bisa bayar, harusnya masuk hukuman. Kalau zaman dulu jadi budak, sak keluarganya itu diambil jadi budak. Tapi kemudian ada yang bermurah hati itu yang punya harta dana itu dibebaskan. Keluar dari situ, kemudian sampai di depan, si orang yang dibebaskan dari hutang, ini uangnya dihutangi oleh temannya. Diajar setengah mati karena temannya itu tidak bisa bayar hutang ke dia. Yang jumlahnya itu sangat tidak seberapa dibanding dengan utangnya dia sendiri yang sudah dibebaskan. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, begitu Tuhan ini dengar, wah ini orang tidak tahu diri. Gitu loh ya, orang tidak tahu diri. Baru saja dimerdekakan, ya dibebaskan utangnya, sampai di depan dia ngebukin orang. Gara-garanya sama kasusnya.
malah tidak seberapa. Oke. Itu bisa punya makna pengampunan, pemaafan, penerimaan apa adanya. Nah, seperti Tuhan menerima kita apa adanya. Tidak ada orang yang beres. Alkitab kasih tahu, tidak seorang pun yang benar. Seorang pun tidak. Bahkan ketika ada orang mengklaim diri ada kebenarannya, di dalam Roma pasal-pasal awal itu dijelaskan. Ya, bahwa kebenaran manusia itu tak ubahnya dengan kain lara. Ya, gombal. Sehingga tidak mungkin seorang bisa bertemu Tuhan dengan mengusahakan kebenarannya sendiri. Nah, itu sebabnya perlu penebusan, ya kan? Tuhan mengampuni kita apa adanya. Tuhan menguduskan, menyingkirkan semua kuasa setan di dalam diri kita, diusir. Yang kedua, yang ketiga, Roh Kudusnya Allah itu hadir, merangkul kita, memenuhi kita semua. Nah ini, jadi kalau gitu kita bersikap, ya Tuhan minta. Ya nuntun kita, ngajari itu loh, kamu sudah sedemikian. Makanya kalau sekarang dari sisi ini, saudaraku ini kasih Tuhan, sisi sebaliknya. Bagaimana kalau orang nuntut kita, ya diharapkan seperti standarnya orang itu. Ini pun kalau kita renungkan dari arah yang sebaliknya juga, ya memang tidak pernah ketemu karena orang itu selalu subjektif. Kalau tidak objektif, ya subjektif. Nah subjektif itu saudara yang dikasih Yesus, orang pingin tahu semua tentang kita. Iya dah, itu kan maunya orang ngorek. Gini, orang ini begini. Pingin tahu semua tentang kita, tapi hakikatnya tidak mau tahu tentang keberadaan kita. Nah ini bisa dibalik, kita di posisi yang mana. Tapi sekarang kalau kita posisinya ada diharapkan orang itu, orang pingin tahu banyak tentang kita, lantas kita jadi kebingungan gimana ini. Jadi kadang-kadang kita harus bermuka dua. Kalau kita mau nyampaikan keberadaan kita, nanti juga enggak mau terima. Lah kamu, ini orang ini kan begini gitu. Ya saudara-saudara yang dikasih Yesus. Maka kita kembali lagi kepada pokok kebenaran yang pertama tadi. Tuhan ngasih tahu kepada kita, ya sudah yang penting kita tahu di posisi kita sendiri supaya kita enggak stres. Ya, kita tidak stres. Makanya ketika ada orang konflik ya, dan masing-masing itu ingin menunjukkan kebenarannya gitu kan. Saudara-saudara yang dikasih Yesus, hakikatnya itu bukan mencari kebenaran tetapi mencari pembenaran. Nah, itu kan beda kan? Mencari pembenaran. Maka sebaiknya kalau perlu bimbingan ya, suami istri, pasangan itu mboknya ngadep saya sebagai hamba Tuhan, sebagai pendamping spiritual saudara. Dua-duanya itu yang paling bagus. Hari-hari ini saya sedang didik ya beberapa pasang calon pengantin. Pertama nanti dalam waktu dekat ini anakku ya Vicky dan Virgi anak. Lalu di dalam bimbingan pranikah ini ya, lalu sementara ini pertemuan banyak kita lakukan dengan Google Meet ya, daring. Jadi selalu saya sampaikan ini loh, gini, gimana evaluasinya kamu ini? Oh iya, begini opa ya, mereka katakan. Opa yang sampaikan yang lalu ini saya praktekkan ini betul, ternyata begini. Nah ternyata kuncinya sederhana loh. Untuk mencapai idealisme seperti yang Tuhan mau di dalam kehidupan ini. Dan ini dunia, sebagian masyarakat kita keliru dalam mengeterapkannya. Dalam hal apa? Ketika orang mau nikah, ya. Aduh aku cari teman hidup, jodoh. Kiranya kalau aku dapat aku bahagia nanti. Dia kiranya bisa membahagiakanku. Nah dasar ini salah sama sekali. Ketika orang mengharapkan dibahagiakan, dia tidak akan pernah memperolehnya. Tapi sebaliknya, ketika dia berpikir aku ingin membahagiakan dia, maka saat membahagiakan, mengeksplor ya apa yang ada di dalam yang Tuhan anugerahkan, nah orang itu bahagia. Nah ini kunci ini tersembunyi
diselewengkan oleh kuasa gelap. Sehingga yang terjadi, ya, keadaan rumah tangga kemudian memasuki masa-masa genting, gawat, yang ujung-ujungnya cuma nanti mengatakan, saya tidak bahagia. Yang satu, saya juga tidak bahagia. Karena salah. Memberikan kebahagiaan, ini adalah bagian memberi, melayani, mengasihi. Jangan tuntut untuk kamu, kenapa? Tidak mengasihi aku. Loh, kasih kok dipaksa? Tidak bisa kan? Sayangi aku dong. Sayangi dia. Kasihi dia. Layani dia. Bahagiakan dia. Itu secara hukum sorgawi ada kepuasan tersendiri. Makanya jangan heran kenapa Yesus di atas salib tidak ada keluh kesah. Karena dia mendapatkan atau mengalami kepuasan tersendiri ketika dia bisa mengeksplor kasih yang wujudnya Yesus itu adalah kasih. Maka sampai ada kemustahilan dalam pikiran kita. Ketika dalam keadaan tanda kutip ya terlihat sekarat, dia masih memberkati. Bapa, ampunilah apa? Mereka. Sebab apa yang mereka perbuat mereka tidak tahu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Bagi yang awal-awal mendapatkan pemikiran ini, wah itu terlalu naif gitu. Tapi kalau saudara coba tahap demi tahap itu. Makanya perkawinan, lebih-lebih dasarnya perkawinan Kristen. Dasarnya itu sudah ukurannya sampai meninggal. Ya, baru lepas istilahnya suatu ikatan janji tadi karena hanya kematian yang memisahkan. Nah ini ukurannya relatif, ada orang yang dikasih anugerah sampai umur tua sekali bisa bersama-sama. Ada yang baru jalani masa pernikahan beberapa saat pasangannya sudah diambil sama Tuhan dengan rencana Tuhan yang khusus, rencana Tuhan yang itu sudah hebat. Karena semua diukur kok sama Tuhan. Ya, jadi saudara-saudara dikasih Tuhan. Karena tidak ada dasar yang gampang gak seneng cerai aja, itu katanya udah gak ada lagi jodohnya sudah habis. Kayak tahu tek gitu sudah cambahnya gak ada, enggak tahunya gak ada saudaraku. Ya, yang lebih parah lagi, lu kenapa kok gak jual lagi? Iya, wajahnya gak ada. Iya, kira-kira mau digoreng di atas batuk sini kayak modelnya debus itu ya. Taruh di sini katanya terus bisa goreng gitu ya. Nah, begitu jodoh itu ya itu kasih di sini. Kalau orang itu terus nempel aja sama Tuhan, dia dialiri oleh kasih Allah, kebahagiaan Allah. Kayak sumur contohnya, sumur itu digali sumbernya sampai mepet dengan permukaan. Terus gak usah diambil ya airnya, tetap segitu dia. Lama-lama 5 bulan, 2 tahun, 3 tahun, apa yang terjadi? Kira-kira airnya itu aromanya jadi wangi gitu ya, betul ya saudara? Bau busuk, jangan ada tikus masuk di situ atau apa. Tetapi ketika sumber itu sudah ada di situ, kemudian itu dimanfaatkan airnya, disedot, diambil, ya terus. Nah itu ajaibnya. Ya, levelitas sumber air sampai di mana? Ya tetap segitu. Nah itu. Dan airnya tambah bersih. Itu seolah-olah sumbernya itu bersyukur. Aduh puji Tuhan terima kasih. Semakin kamu ambil, semakin apa? Semakin bersih. Nah jadi kehidupan itu seperti itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ya ini sudah. Ini poin penting buat saudara-saudara untuk berpegang. Inilah prinsip Tuhan. Ketika saudara merasa saya kok hidup ini tidak bahagia. Loh, padahal kalau kita orang luar melihatnya itu biasa aja. Ada yang di dalam kehidupan ini harus menerima beban tanggung jawab untuk merawat. Karena pasangannya ada gangguan sakit, gangguan ini. Tapi tetap enjoy aja, tetap kuat, tetap sejahtera, tetap dia bisa menikmati. Nah itu tergantung dari sini. Nah hukum perkawinan Kristen tidak ada alasan. Karena pasangannya ini terganggu kesehatannya gini. Kalau di paham lain boleh diceraikan. Nah coba. Tapi makna dari cinta, kesetiaan itu di mana? Ya itu silakan ya, wong itu dasarnya kan di sana kan. Silakan, itu di luar gereja. Ya, walaupun orang yang bergereja itu
Tidak semuanya, masih ada beberapa orang yang aneh-aneh, tapi kan bukan dasarnya bukan begitu. Dasarnya firman Tuhan memberitahu kepada kita. Kalau engkau nempel sama Tuhan, Tuhan yang mengasihimu, Tuhan yang menerima kamu apa adanya. Nih semua keluargaku yang ada di semua ruangan. Karena ini hampir di semua ruangan ada penghuninya ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Tuhan menerima kita. Apa adanya, kamu jadi anak-anakku. Ya udah diterima. Terus gimana Pak Gembala? Kalau sudah kita itu jelek latar belakangnya ini. Pokoknya diterima ya sudah wis gini nih. Tidak begitu. Tidak boleh mandek, mesti dinamis. Kita mengikuti dinamikanya Allah. Saya belepotan, hidup saya dulu waktu masa muda enggak karu-karuan, sudahlah. Enggak bisa diceritakan dah, jijik. Apakah kemudian setelah saya ditebus Tuhan, ya seperti itu terus berlanjut? Enggak. Makanya saya cerita berkali-kali, ketika mendiang hamba Tuhan namanya Om T. Ya, membimbing saya dan memberitahu, Henry kamu kalau Om titipkan di teman hamba Tuhan ya di desa jauh dari keramaian gitu, bersedia kan Henry kalau kamu terus nanti sama cara pergaulanmu yang lama, ya ini bukan artinya Om tuh diskriminasi dengan orang, enggak. Tetapi ini demi kamu Henry. Wah itu orangnya saya itu realistis. Saya tangkap itu tawaran bimbingan itu adalah satu kesempatan buat saya. Saya enggak pakai babi bu, iya Om saya bersedia. Gitu loh. Jadi ada satu kerelaan untuk apa? Dibangunkan oleh Tuhan. Jadi kita ibarat bangun udah roboh, rontok, enggak karuan. Tuhan mau terima kita. Amin, amin saudaraku. Nah, tapi Tuhan mengharapkan kita ini menjadi pribadi yang ibaratnya kayak lagu itu loh. Ya, tanah di tangan penjunan itu kan. Itu ada di dalam Yeremia itu, saudara-saudaraku yang dikasih Yesus. Biar aku jadi tanah yang diolah di tangan sang penjunan, akhirnya menjadi bejana yang indah di hadapan Tuhan. Mohon Pak Yohanes bacakan ayat lanjutannya Pak. Lanjutannya itu berarti di 2 Korintus itu pasalnya 7 ayat 1 Pak. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Haleluya. Kekudusan itu perlu disempurnakan karena kekudusan yang pertama adalah perbuatan Allah. Yang menyucikan kita, mandikan kita. Ibaratnya ada anak kecil kecemplung got gitu ya kan. Diterima wong ini anaknya, disemprot, dimandikan. Gitu. Tetapi si anak ini dalam berjalannya waktu harus mempunyai keinginan untuk apa? Merespon. Nah kalau setelah diangkat dari got, belepotan, udah dimandikan, dicuci. Perjalanan kan besok melewati hari. Terus si anak ini enggak ada kesukaan, mau disuruh mandi, enggak. Ya, walaupun enggak ada belepotan got. Ya, tapi kan dari tubuh kita ini menghasilkan ya dari apa istilahnya sel-sel yang mati itu kan ya ini makanya kalau bahasa lokalnya ada jadi bolot barang itu. Sehingga bolot bukan pelawak ya, ini pelawak namanya bolot. Daki ya bahasa Indonesia ya. Ah, daki ya, saudara, daki. Lain lagi itu ya. Itu lagunya sekolah minggu, mendaki-daki itu maksudnya. Ini daki. Nah itu orang di Jawa ngomongnya gini. Lihat, makanya sak bersih-bersihnya orang itu nanti ya begitu gini, tidak lama kemudian loh ini tanah. Manusia itu memang dari tanah. Ya masuk akal juga ya Pak Isa ya. Itu. Dari tanah, makanya ini selalu ada tanahnya. Baju pria yang paling sering kali ngetel bagian mana? Ini kan, saudara-saudaraku, apalagi kalau baju yang warna cerah gitu ya. Terus kita kemeringet, kita ini gitu. Akhirnya lama-lama di sini jadi ngetel istilahnya itu, lengket gitu. Ya. Nah, apa yang harus dilakukan? Ya mesti dicuci pakaian itu. Ya. Yang pertama karena saking kotornya gitu, mungkin di laundry, gak sempat lagi sendiri gitu. Tetapi yang berikutnya ya harus dikerjakan. Waktu saya kebakaran rumah itu saudaraku.
semua pakaian, jas segala macam itu udah dibantuin, nggak ngerti siapa saja, masukkan pokoknya tanya dibawa kemana ini, ke salah satu hotel yang memang dari dulu udah puluhan tahun itu melondre, mendry clean ya pakaian. Jadi pakaian itu kalau yang jenis wool itu nggak boleh dicuci di ya laundry biasa, mesti pakai obat. Lah wool itu kelemahannya kalau sudah dicuci pakai air gitu, udah selamanya itu dia akan rusak ya. Umumnya kalau wool kan digunakan jas ya. Kalau untuk full dress itu untuk jas ya, seperti itu. Nah ketika kebakaran tuh asap segala macam itu pakaian enggak karu-karuan udah. Ya kemudian keluar dari sana ya ada yang bisa dipakai, ada yang enggak, tapi masih banyak yang bisa dipakai. Sehingga pakaian yang saya gunakan itu ada yang umurnya 30 tahun apa loh. Masih oke. Malah ada dulu sekarang udah musnah itu kira-kira saya pakai 25 tahunan gitu ya. Ya t-shirt ya. Itu sampai mendiang ibu itu katakan, "Kak mau buang tuh Pak." Kenapa? Lah itu t-shirt udah bolong-bolong gitu ya. Saya bilang, "Enak ISIS." Enggak tahu ada yang gitu enggak kira-kira ya. Ya, enggak usah ngangkat tangan lah, itu enggak penting. Ya. Tapi benar-benar awet itu saya untuk pakaian. Kenapa tahu gitu. Kan saya dulu juga setelah jadi penjahat terus jadi penjahit. Iya, saya itu senang keterampilan, makanya ya saudara-saudara dikasih Tuhan baju apa gitu, kalau zaman dulu saya kelola sendiri ya sampai sekarang ini awet gitu ya. Karena saya enggak ada kebiasaan untuk ngerendam. Nah, ini juga mengingatkan ya. Yang biasa ngerendam itu bertobatlah. Ya, direndam dipakai rinso itu terus 3 hari lupa enggak kecuci itu. Waduh, semerbak. Harum mewangi ya, keluar bunga-bunga raplesia. Nah, ya, dan itu memet gitu loh, baju cepet hancur. Nah, kebanyakan ini mumpung ngomong ini ya, edukasi mungkin juga penting ya, karena ini merawat pakaian itu juga. Orang kalau tahu di sini yang kotor kan disikat, gitu ya. Nah itu rusak, kebanyakan baju pria itu rusak di sini. Kemudian waktu nyetrika itu diantem yang di sini tuh gesek, itu cepet jebol. Makanya saya itu nggak segen untuk waktu punya langganan dry clean itu ya, atau laundry saya bilang, terutama yang laundry. Kalau dry clean itu melalui kursus tertentu karena menggunakan obat. Saya kasih tahu kalau baju saya gini ya. Gitu. Awal tuh setrika itu bagian baliknya, yang dalamnya itu sampai licin. Kalau yang sininya itu nggak usah, udah ketarik kan, di sini ada kain kerasnya kan untuk dikera. Oh gitu ya Pak, iya. So, kalau ini sudah posisi dibuka, blek gini, kemudian setelah dilipat kan kerah itu gini, ditindes lagi pakai ini, ada mesti momet itu di situnya. Nggak penting kalau saudara tanya, Pak urusan setrikaan tadi di ayat mana di Alkitab, nggak ada ya. Jadi ini bonus buat saudara-saudara, makanya nanti kolektornya mesti double gitu ya. Karena ada penyuluhan. Iya. Saudara-saudara, yang saya maksud di sini apa? Pengudusan itu pertama itu anugerah Allah, dia melakukan semua. Tapi setelah itu ya mbok, ya senang adus. Suka mandi, paling enggak cuci. Yesus waktu nyuci kaki murid-murid, Petrus bilang, "Jangan Tuhan." Oh, kalau kamu enggak dicuci, aku cuci kakimu, kamu enggak dapat bagian dalam kerajaan surga. Petrus bilang, "Ya kalau gitu seluruh tubuh." Tuhan bilang, "Enggak. Kan kamu sudah mandi." Itu pengudusan pertama. Maka yang paling penting setelah mandi kan kita masih jalan di atas muka bumi. Itu langkah tingkah laku kita. Nah itu perlu dibasuh kakinya. Ya, dibasuh. Makanya tradisi orang Yahudi itu zaman dulu di Alkitab tuh di depan rumah itu mesti ada tempayan. Genuk gentong gitu ya. Isinya air, wajib hukumnya. Orang tuh kalau mau masuk rumah orang itu dia harus membasuh kaki. Dan itu di daerah kita juga di Pulau Jawa, terus di beberapa pulau lain juga saya dapat itu. Budaya kalau di daerah-daerah itu. Masih ada tempat pencucian kaki sehingga gitu. Apalagi kalau daerah itu daerah pertanian, lecek-lecek begitu, di situ disediakan bambu-bambu untuk membersihkan alas kaki atau kaki sambil dicuci di situ. Tetapi bagi orang Yahudi ini menjadi satu hukum. Jadi tradisi yang dibakukan makanya dari
Pokok satu hukum kebenaran itu dikembangkan bisa sampai menjadi puluhan, bahkan bisa ratusan. Dan itu yang dikoreksi oleh Tuhan. Bahwa kamu melakukan berbagai macam aturan tradisi nenek moyangmu, tetapi justru kamu meninggalkan kehendak Tuhan. Nah, seperti itu. Jadi saudara-saudara yang dikasih Yesus, Tuhan menerima kita apa adanya. Dan Tuhan tidak ingin mengungkit kita, maka kita juga harus belajar dalam hidup itu gitu. Ketika kita menerima, ya, kayak saya sebagai gembala jemaat. Maka jemaat itu siapapun. Saya tidak mau penting melihat latar belakangnya gimana, sukunya apa, tingkat sosial kayak apa. Setiap pribadi berharga di mata Tuhan. Amin. Ucapkan berharga di mata Tuhan. 1, 2, 3 apa? Berharga di mata Tuhan. Makanya saya selalu mengatakan, ya, tidak penting gimana latar belakang kita, ya kebudayaan kita. Di sini ayo dituntun, ikuti kebenaran firman aja. Ya, kalau ada gereja ada blok-blokan katanya ya, saya sih nggak tahu itu. Ini kelompoknya orang yang mapan, ini yang kurang mapan, ini yang termarginalkan kayak gitu. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, bahkan ada catatan ini yang kaum marginal menjadi ya objek untuk penyaluran ini kasih barangkali. Ya kita harus lakukan itu, tetapi tidak terus kemudian membuat stigma, ya ngecap orang itu. Justru kita harus diyakinkan ya dasarnya firman Allah, di mata Tuhan kita ini sama. Yang setuju katakan amin. Sama. Nah itu sebabnya ayo kita melihat orang itu adalah ini orang yang dikasihi Tuhan. Iya Pak, kalau dia sudah ditebus Tuhan, bagaimana kalau yang enggak sama? Maka enggak ada di sini ajaran mengkafirkan orang atau menganggap kamu itu beda. Oh enggak, sesama manusia Tuhan bilang. Iya kan? Saudara yang dikasih Yesus, ada orang berpikir secara umum itu kalau orang suka merugikan, buat jahat apa patut didoakan untuk yang jelek. Maka ada sesi-sesi tertentu untuk mengutuki gitu. Alkitab khususnya perjanjian baru tidak kenal itu. Justru Yesus ajarkan, kalau kamu dibuati jahat, buat baik sama dia. Kamu dikutuki, berkati dia. Ya, saudara-saudaraku yang kasihi sesamamu, masih bagus. Masih umum, tapi ada yang lebih daripada itu. Dan itu tidak ada hukum di dalam dunia kecuali itu hukum surga. Kira-kira mengasihi siapa? Halo? Kasihilah siapa? Itu. Coba. Itu karena dasarnya surgawi kayak begitu. Dan kalau kita betul-betul bisa melepaskan itu, melepaskan pengampunan, pemaafan, membuat penerimaan masing-masing apa adanya, ada kepuasan di sini. Maka kalau mau bahagia, bahagiakan orang lain. Pasangan suami istri kepingin menikmati kebahagiaan dan kebahagiaan itu menjadi energi untuk berkelanjutannya perjalanan pernikahan rumah tangga itu, maka saudaraku yang dikasihi Tuhan, berpaculah untuk saling melayani, saling membahagiakan. Orang berani nikah seperti itu, jangan aduh aku kalau nikah dengan dia aku bahagia, bahagia aku. Tidak akan pernah bahagia. Engkau akan seperti minum air laut yang akan semakin mencekik. Ketika engkau ada di tempat yang kering, tanah lapang yang jauh, kau lihat di sana seperti ada mata air, itu fata morgana. Tidak akan pernah dapat. Tapi kalau saudara betul-betul ya dari perjalanan hidup melangkah, aku ingin melakukan yang benar, yang baik, kayak yang Yesus kerjakan. Saudara ini kasih Yesus, maka kita jadi pribadi yang kuat. Kalau kita pribadi kuat, di persepsi orang lain, ya melihat kita bagaimana, tidak akan mudah goyah. Ada banyak orang kan baperan loh. Orang itu loh, ngapain? Ya, kalau yang diomong itu bukan yang sebenarnya buat kita kena mengena, nggak ada kena mengenanya. Tapi buat kita ini kalau kita mau ngerti sebenarnya, ya sudah. Orang mau ngomong apa? Ya, jangan baperan. Nah, bawa perasaan dikit-dikit, aduh, aku stres aku, kenapa orang mengatakan begini? Lah ngapain? Coba Yesus itu dipandang oleh orang itu beragam pola pandangnya. Dia tidak pernah goyah sama sekali. Ya, kita baca ayat-ayatnya, kita lihat saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Lukas 5 ayat 27 sampai 31.
Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut dia. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya, dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain yang turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit." Puji Tuhan. Saya sakit. Saya butuh Yesus. Yesus datang menolong saya. Saudara sakit. Saudara butuh Yesus. Dia tidak pernah terlambat datang kepada saudara. Amin. Sakit dalam arti apa? Aku manusia berdosa. Budak setan. Tuhan mengasihi. Tukang santet dikasih, dukun dungdeng dikasih, pembunuh berantet dikasih. Tuhan kita itu kayak gitu. Ya. Nah ini kalau dari sudut pandang agama dalam masa itu, enggak tahu kalau masa kini sekarang, ya saudara pikirkan aja. Yang dilakukan Yesus itu bertentangan gitu loh. Ini kalau memang benar dia itu juru selamat, dia Mesias, masa dia sekarang ini duduk makan partai bareng dengan pemungut-pemungut cukai, kan gitu tuh. Yang dianggap oleh orang Israel itu masyarakat yang sudah terhina. Karena dianggap apa? Anteknya penguasa. Memeras rakyat. Karena diswastakan untuk barangkali pajak dari orang itu harusnya cuma 1 juta. Ketika Lewi itu sama dengan Matius ya. Kerjaannya sama dengan Sakius juga ya. Itu dia bisa neken rakyat. Bayar 4 kali lipat. Makanya jangan heran. Waktu dia bertobat di jamaah Tuhan sadar bahwa mendapatkan kekayaan dengan cara yang seperti itu bakal mencelakai. Dia katakan, "Siapa yang pernah kuperas, aku kembalikan 4 kali lipat." Karena itu yang dilakukan selama itu. Kan gak kepikir kan selama ini. Jadi dia memeras itu dalam mengenai 1 juta, 4 juta harus bayar ke aku. Nah dia kembalikan ini ke pemerintah penguasa waktu itu barangnya cuma 800. Jadi dia untung 3.200.000. Sehingga rakyat menganggap seperti ini adalah pemerasan. Tapi justru Tuhan datang. Nah orang kadang berpikir, kok mendatangi orang kayak gitu? Nah maka selalu konsepnya selalu saya bilang, kalau kita belajar sesuatu kebenaran Tuhan tuh lihat endingnya. Ini orang gak karuan, ini orang jahat. Begitu ketemu Tuhan, dikasihi Tuhan, diterima apa adanya. Memiliki satu pengharapan yang luar biasa. Terdorong kerelaan untuk diubah Tuhan. Dan yang terjadi adalah pertobatan serta perubahan yang buruk jadi baik. Ya, ini yang terjadi. Nah konsep agama itu enggak begitu. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kenapa Yesus sampai mengatakan orang yang sakit perlu tabib. Dokter gitu loh. Nah dokter itu beda sama orang awam. Kalau orang awam ya toh, sehat mendekati orang sakit, takut apa kira-kira? Takut ketularan. Tapi konsepnya dokter kan enggak gitu. Ya. Dokternya sehat mendatangi pasien sakit. Apa yang diharapkan terjadi? Halo? Itulah yang Yesus kerjakan. Nah coba kan lucu kalau di sini ada beberapa dokter. Terus kalau ada pasien sakit, enggak berani aku. Terus dia mundur, terus gimana? Konsep agama itu gitu. Jadi yang sehat takut nanti sakit masuk. Tapi kalau konsep kasih kuasa, ya lawatan Tuhan beda. Justru yang sehat ini datang ke orang sakit. Yang sakit apa yang terjadi saudaraku? Halo? Disembuhkan. Mendapat pengampunan dan pemulihan. Gitu loh. Nah begitu setelah dipulihkan selalu Tuhan pesan. Dosamu sudah diampuni, pergilah dengan sejahtera dan jangan apa halo? Itu. Selalu endingnya terjadi begitu kan beda.
Kalau sampai ada orang yang asalnya itu baik, berkenan gitu, saya lihat di viralan ya, di berita. Begitu dia keluar dari anugerah, begitu jadi jahatnya minta ampun. Nah Alkitab memberitahu kepada kita, rumah dibersihkan tapi tidak ada penghuninya. Penghuni lama yang terusir itu dia jalan-jalan pergi cari kawannya, 7 setan masuk di satu orang ini, yang rumah kosong tadi. Orang ini berubah jadi jahatnya minta ampun. Nah gitu loh. Dan itu fakta, real Tuhan tunjukkan di dalam dunia ini. Makanya Tuhan itu kan gak mempedulikan yang dipanggil-panggil itu pembunuh, pemeras, penzina. Iya kan? Saudara-saudaraku ini kasih Tuhan perampok. Justru kemudian begitu diterima jadi anak Bapa, ya jadi baik. Dia dimandikan, dipasang jubah, itu kayak anak terhilang kembali itu kan. Nah ini, jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Lewi, ini Israel bibitnya yang sekarang ini masih jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh ada. Atau juga bibitnya orang ya Yahudi, Yudaisme tetapi yang mesianik. Percaya 2000 tahun lalu Mesias yang ditunggu sudah datang. Tetapi orang Farisi ini dapat dikategorikan bibitnya orang-orang ya Yahudi ortodok yang sampai saat ini belum percaya mengakui kalau 2000 tahun lalu yang datang namanya Yesus itu adalah Mesias. Jadi sampai hari ini dia terus nunggu terus, Mesias kapan datang gitu loh. Tapi Tuhan kasihi, makanya ya di dalam kitab Roma itu dijelaskan setelah jumlah bangsa-bangsa macam-macam yang sudah dilawat Tuhan, dikasihi Tuhan, sudah cukup jumlahnya, kita tidak tahu, yang tahu Tuhan saudaraku. Maka kembali Tuhan memperhatikan bangsa Israel secara jasmani itu. Untuk apa? Dipulihkan. Sekarang belum, ini waktunya bangsa-bangsa. Nah saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus. Yesus ditanggapi dengan disambut, dia bersyukur. Yesus diejek seperti itu orang Farisi. Itu cuma ngomong, ya aku ini kan dokter. Makanya kalau ada orang butuh aku, ya aku datang. Gitu loh saudaraku. Ini makanya, waduh luar biasa. Kalau saudara semakin tahu kebenaran ini ya, puji Tuhan. Lanjut silakan dibuka Pak, Lukas 7 ayat 33 dan 34. Karena Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan roti dan tidak minum anggur, dan kamu berkata, ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan kamu berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Puji Tuhan. Yesus kembali lagi memberikan contoh ini loh, sudut pandang manusia itu. Yohanes Pembaptis itu kan nggak tinggal di rumah. Dia di padang gurun, makannya juga bukan roti, bukan minum anggur. Alkitab memberitahu, makannya belalang, minumnya madu hutan. Ya, dikatain apa tadi? Orang kayak kerasukan setan kayak gitu toh. Sedang Anak Manusia, ini Yesus, dia ngomong tentang dirinya sendiri. Aku makan di antara orang berdosa, orang yang sakit-sakit seperti ini. Justru dianggap aku rakus. Tapi perhatikan saudara, pribadi yang memiliki dasar prinsip hidup yang bagus, dia punya ketangguhan. Kan enggak goyah kan? Coba kalau Tuhan Yesus baperan itu, enggak jadi nebus saya dan saudara. Iya kan? Begitu diejek sedikit, begitu aduh, dasar manusia tidak layak, sudah maumu silakan. Udah, saudara enggak ada di sini, saya enggak ada di sini. Di mana? Enggak tahu. Mati, berangkat semua ke alam maut. Karena Alkitab katakan semua telah berbuat dosa, kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa adalah maut. Tapi Yesus sosok pribadi yang luar biasa. Tapi dia sendiri ngomong gitu loh. Lah ini Tuhan maksudkan, ajarkan. Kita juga harus belajar bersikap seperti itu. Ketika orang tuh pengen tahu tentang kita banyak hal. Ya kita mau open card gitu juga kita sudah ngerti. Ini ujung-ujungnya kalau aku bukakan semua dia juga tidak bisa menerima keberadaanku itu secara utuh. Nanti ada orang yang menutup diri begitu ya, sudahlah buat apa. Nah, kita dianggap jaim. Akhirnya kita sendiri stres. Kalau gitu sikapnya gimana? Terima apa adanya.
Karena yang apa adanya ini oleh anugerah Allah sudah diterima menjadi anak-anak Bapa surgawi. Amin. Apa adanya ini kelebihan dan kekurangan. Maka ini yang harus terus dibentuk. Ini yang harus dibenahi. Yang Allah pingin dia datang di orang sakit sembuh. Dia datang di Sakius disembuhkan bertobat. Saya yakin dia memanggil Lewi membuat satu pesta. Tanda apa? Ucapan syukur. Sehingga selalu prosesnya ini adalah proses yang baik. Progresnya itu jelas. Kalau saya dan saudara jadi anak Tuhan, entah lama entah baru. Tapi progres kehidupan saudara tidak jelas. Kok tidak ada perubahan, tidak apa? Ini mesti ada yang salah. Saudara mesti cari tahu. Ketika saudara mengalami kesulitan, boleh saudara bicara dengan saya, Pak, saya mohon petunjuk. Kenapa kok saya masih seperti ini? Ya, orang yang jujur, terbuka seperti itu sangat dihargai Tuhan. Dan pasien yang mau jujur tidak menutupi ya apa yang menjadi keluhannya akan mudah disimpulkan diagnosenya. Ketika diagnosenya itu sudah jelas, maka obat terapi yang diberikan atau tindakan apa yang dilakukan itu juga akan lebih mudah. Dan kans untuk kebaikan sembuhnya itu lebih besar daripada yang menutup diri di hadapan Tuhan. Itu sebenarnya kita belajar. Saudara yang dikasihi Tuhan, menerima diri apa adanya. Kita tidak perlu juga jaim, kita juga tidak perlu terus kemudian ya barangkali serba repot, aku mau cerita semua. Ya nanti ujung-ujungnya gitu. Nah itu memang fakta. Itu fakta. Makanya kalau begitu apa? Ya sudah, kita tidak usah jaim ya, tapi juga tidak usah terus ngumpet menyembunyikan diri yang bagaimana nanti menderita. Orang ya wajar, ngomong ya ngomong. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena ketika ada hal-hal pergolakan di sini, di dada ini, kemudian kita membuat pembiaran, itu juga bahaya. Ujung-ujungnya nanti kalau secara ya pemikiran itu bisa jadi penyakit. Dan itu ilmiah saudara-saudara, karena 80% penyakit itu bukan karena kuman, virus, bakteri, penyakit. Tapi justru secara psikis di dalam hidup manusia. Dan itu yang menjadikan masalah-masalah bahkan penyakit-penyakit yang menakutkan pada umumnya selama ini sebelum ada pandemi. Itu justru dokter katakan di samping faktor genetik itu yang cuma berapa persen, tetapi yang paling banyak adalah faktor yang sifatnya dibuat pembiaran di dalam diri kita. Nah itu sebabnya mari kita melangkah dalam hidup ini. Syukuri apa yang Tuhan rancang dalam hidup kita. Amin. Kita noleh latar belakang, ya sudah, yang penting sekarang. Ketika sekarang ternyata masih ada kekeliruan lagi, Tuhan tolong jamah aku, pulihkan aku, bentuk aku. Bawa aku Tuhan di dalam rencanamu yang lebih indah lagi. Yang setuju katakan amin. Nah itulah anak-anak Tuhan yang menikmati kebahagiaan di dalam perjalanan di proses Tuhan di dalam dunia ini. Sehingga apapun situasi kondisi yang kau alami, engkau tidak akan kekurangan menikmati kebaikan Tuhan yang tidak pernah berubah. Amin. Kalau kita situasi kita kadang berubah, kondisi kita kadang berubah. Tetapi kasih kuasa kemurahan Tuhan tidak pernah berubah bagi setiap orang, bagi siapa yang merasa butuh dia seperti Yesus menawarkan. Orang sakit yang butuh tabib dan aku tabib di atas segala tabib. Siang ini Tuhan ada di tengah kita, siapa mau diubah Tuhan? Berikan hidupmu dan katakan aku akan mengalami seperti yang kau kehendaki itu Tuhan. Aku rindu akan itu. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Terima kasih Pak Yohanes Widodo. Kita akan naikkan satu pujian. Dan kita akan akhiri ibadah kita siang hari ini. Tuhan memberkati. Setiap kerinduanmu akan membawa engkau menikmati segala yang baik dari Tuhan. Haleluya. Pelayanan dari semua rekan pelayan. Tuhan yang mengingatnya senantiasa. Persembahan jemaat pun Tuhan yang tahu. Tuhan yang campur tangan ya. Apapun yang saudara persembahkan dalam ketulusan, kejujuranmu, Tuhan mengingat sampai kepada kekekalan. Taburan itu adalah benih yang kau tanam. Tuhan tidak pernah lupa untuk memberikan tuaian rezeki pada waktunya. Sampai anak keturunan kita dipelihara oleh Tuhan. Amin. Kita nyanyi satu pujian. Silakan Pak Dodi. Besar dan ajaiblah karyamu. Amin. Adil dan benarlah jalanmu. Raja segala
segala bangsa, Yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Amin. Sebab Kau Allah yang kudus, Yesus, amin, amin, amin. layak disembah. Sekali lagi ya kita nyanyikan, saya undang kita berdiri sama-sama. Besar dan ajaiblah karya-Mu, Yesus Tuhanku. adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa, Yang Maha Kuasa, mulia Kamu angkat tangan dan hatimu kepada Dia, nyanyikan bersama. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. layak kudus, layak Sebar refrennya sekali lagi, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Haleluya. layak kudus, layak disembah. Tuhan, terima kasih. Kami sekalian Tuhan layakkan untuk menyembah Engkau. Kau layakkan kami sujud kepadamu setelah Engkau menerima kami apa adanya. Kami ada di sini. Tidak harus kami menunjukkan bahwa kami orang kuat, kami punya kelebihan ini dan itu. Tetapi kami ada di sini menghampiri hadirat-Mu karena kami adalah orang yang ada sebagaimana kami ada. Baik laki perempuan, muda ataupun lanjut usia, senior. Siapapun kami di ruangan manapun di tempat ibadah gereja-Mu ini. Tuhan, Engkau menerima kami apa adanya. Ketika kami diberikan anugerah kesempatan melayani, kami dapat melakukan lebih dari yang sudah-sudah. Ini bukan karena kami hebat. Kami ada sebagaimana kami ada. Karena anugerah kemurahan-Mu menjadi suami, menjadi istri, menjadi anak-anak, menjadi bagian dalam keluarga. Tuhan, karena Engkau sangat kasih. Dan Engkau begitu puas ketika Engkau mengasihi dan menerima kami apa adanya. Olehnya siang hari ini Tuhan jamah kami satu persatu. Melalui jamahan kasih-Mu membuat kami mengalami kuasa jamahan Tuhan untuk kami bertobat, berubah dan bertumbuh lebih indah di hadapan Tuhan. Haleluya. Sehingga ketika kami dalam kehidupan nyata menghadapi tantangan ini dan itu, kami tidak akan gentar. Tidak seorang pun anak-Mu di sini yang menjadi goyah karena kebawa perasaan dan menjadi galau karena ada sesuatu yang tidak mengenakan, melainkan semua keadaan boleh kami hadapi. Ada keadaan-keadaan yang mungkin kurang menyenangkan, situasi yang kadang-kadang kurang baik, tetapi yang kami tahu kebaikan Tuhan mengatasi segalanya. Dan untuk itu hidup kami ada dalam tangan-Mu. Rumah tangga kami dalam tangan-Mu. Keesokan kami dalam tangan-Mu. Anak cucu kami masa depannya baik di dalam tangan kuasa Tuhan Yesus. Dan itu sebabnya kami tidak perlu gentar untuk menerusi perjalanan kami. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah pagi ini
kami semua dijamah oleh Tuhan. Haleluya, pulang dari tempat ini. Ada sesuatu yang berbeda. Sikap kami, cara berpikir kami, bahkan langkah perbuatan kami. Semakin hari semakin ada di dalam pertumbuhan dan perkembangan yang baik untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, pelayanan semua pelayan-Mu Tuhan berkati, dan kerinduan kami agar semua jemaat tambah hari tambah sehat rohani dan jasmani. Dan Tuhan pasti melengkapi segala yang dibutuhkan, yang diperlukan. Ada berkat atas kami semua, dan juga ada rejeki yang Tuhan sediakan dan curahkan selalu atas kami setiap anak-anak-Mu. Puji Tuhan, hamba serahkan bahkan setiap persembahan yang mereka bawa, Tuhan yang menguduskan dan mengingatnya. Tuhan dimuliakan lewat semua ini. Kami yakin, haleluya. Waktu kami masih belum mengerti memberi pun Tuhan mencukupi keperluan kami. Bahkan sampai hari ini Tuhan tidak pernah lupa memberkati. Maka apa yang dikerjakan anak-anak-Mu ini akan berbuahkan sampai kepada anak cucu kami terpelihara. Masa depan orang-orang muda dijamin Tuhan. Bahkan orang yang lanjut usia sampai akhir, Tuhan tidak pernah membiarkan. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, Indonesia diberkati Tuhan. Kota tercinta kami diberkati Tuhan. Bahkan pelosok penjuru bumi diberkati Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Sertai perjalanan setiap kami dalam topangan-Mu buat hari ini. Pelayanan sesi 3, sekolah minggu Tuhan sore nanti Google Meet. Dan ibadah jam 7 malam Google Meet. Tuhan melawat kami semua. Orang-orang yang rindu terus mengalami perubahan menjadi baik, pasti terus punya kerinduan untuk menerima firman Allah. Pada akhirnya segala hormat, puji, kemuliaan kami naikkan kepadamu sekarang sampai selamanya. Dan kami yakin Tuhan, semua yang baik Engkau sediakan kepada kami sekalian dari hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kali, menjemput kami pulang ke sorga yang mulia. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Amin, haleluya. Ibadah selesai, silakan duduk saudaraku. Tuhan pasti memberkati kita semua. Dan sampai jumpa nanti saudara, mendorong mengantar anak-anak untuk menghadiri Google Meet TF Junior jam 4:30 sore. Dan jam 19, jam 7 malam kita jumpa lagi ya. Saya yakin saudara pasti akan dapatkan hal-hal yang membawa kehidupan kita semakin dekat, semakin kenal Tuhan. Dan semakin terjamin di dalam kemurahan anugerahnya. Tuhan memberkati kita semuanya.